Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hukum dagang dan sistem peradilan anak. Saya Feby Nur Aisyah Iskandar Putri, NPM saya 274. Saya Refil Megia, NPM 276. Saya Fatia Maulida, NPM 275. Saya Amar Mufli Hermawan, NPM 310. Saya Rasal Irfan, NPM 277. Mana deh? Baik, pengantar hukum Indonesia. Sejarahnya seperti ini, bisa dibaca kembali. Untuk sejarahnya kita skip sejarahnya itu ke selanjutnya. Pengertian yang pertama, menurut M. Iksan, hukum dagang diartikan sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Kedua, menurut Purwosudjipto, hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. Tiga, menurut Surnayati Hartono lebih khusus lagi mensinonimkan hukum dagang dengan hukum ekonomi, yaitu keseluruhan peraturan, putusan, pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi. Next. Sumber-sumbernya yang pertama ada tertulis dan terkodifikasi, yaitu KUHD dan KUH Perdata. Kedua, tertulis dan tercerai-berai secara tidak dikodifikasi, yaitu perundang-undangan tentang perdagangan. Yang ketiga, sumber hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Next. Kedudukan hukum dagang dalam hukum perdata. Keberadaan KUHD di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan KUHD Perdata, karena KUH Perdata dijadikan sebagai salah satu sumber terpenting dari hukum dagang. Hukum perdata yang tercantum dalam KUH Perdata merupakan dasar utama dari keberadaan hukum dagang di Indonesia, yaitu keterikatan dengan KUHD dengan KUH Perdata. Dapat dilihat dari pasal 1 KUHD yang menjelaskan bahwa selama dalam KUHD terhadap KUH Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka KUH Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD. Oke, next, selanjutnya. Hubungan antara KUHD dan KUH Perdata, yaitu yang pertama, KUH per B.W merupakan hukum perdata umum. Yang kedua ada KUHD W.V.K merupakan hukum perdata khusus. Selanjutnya, ada subjek hukum dalam hukum dagang perusahaan. Yang pertama ada badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha. Kata usaha itu sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur. Salah satu contoh perusahaan ialah pedagang perantara. Pedagang perantara dalam KUHD hanyalah makelar dan komisioner. Baik, lanjut. Penjelasan dari makelar itu sendiri adalah dalam arti seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat berwenang yang menjalankan perusahaan dengan mendapatkan upah atau provisi dan bertindak atas nama pemberi amanat atau prinsipal. Penjelasan komisioner itu dalam arti orang yang menjalankan perusahaan dengan mendapatkan provisi dan bertindak atas nama dirinya sendiri untuk menjalankan amanat orang lain. Subjek hukum dalam hukum dagang yang kedua ada badan usaha. Penjelasannya adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan. Keberadaan badan usaha di Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu badan usaha dengan status badan hukum dan badan usaha dengan status bukan badan hukum. Penjelasan badan usaha dengan status bukan badan hukum adalah memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha dan pengurus badan usaha, sehingga harta kekayaan pribadi sebagai harta kekayaan di luar badan usaha dibebankan segala bentuk tagihan utang piutang yang sebenarnya ditujukan kepada badan usaha. Badan usaha dengan status badan hukum memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap harta kekayaan pribadi, para pendiri badan usaha, atau para pengurus badan usaha, sehingga harta kekayaan yang dibebankan atas tagihan utang piutang badan usaha hanya terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha dan tidak dapat membebankan kepada
harta kekayaan pribadi para pendiri badan usaha atau pengurus badan usaha. Tujuan hukum dagang itu dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Beberapanya, yang pertama adalah menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya usaha kecil menengah atau UKM, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Fungsi hukum dagang itu sendiri yaitu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi dalam suatu kegiatannya, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis yang adil, jujur, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Dan yang terakhir ada pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis. Yang kedua ada sistem peradilan anak yang akan dijelaskan oleh Rasel. Pengertian anak. Anak merupakan generasi asasi manusia yang anak tidak terbatas pada pemerintahan selaku kaki tangan negara, akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjaga memelihara hak asasi anak-anak tersebut. Senada dengan itu, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Next. Bunyi pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Next. Hak dan kewajiban anak. Anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu, maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan hakikat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan. Kemudian contoh hak anak di sini yang pertama adalah hak anak dalam keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang hak anak. Kemudian yang kedua, hak anak dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang ketiga, hak anak dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Next. Kedua, tentang perlindungan anak terdapat 5 kewajiban anak yang harus dilakukan. Contohnya seperti next. Contohnya seperti menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Next.
Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau children in conflict with the law adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penting dalam sistem peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak, yaitu penghindaran terhadap sanksi-sanksi yang sekedar menghukum, yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan, atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan memengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya. Next. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas A. Perlindungan, B. Keadilan, C. Non-diskriminasi, D. Kepentingan terbaik bagi anak, E. Penghargaan terhadap pendapat anak, F. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, G. Pembinaan dan pembimbingan anak, H. Proporsionalitas, I. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, F. Penghindaran pembalasan. Yang terakhir ada komponen penting dalam sistem peradilan anak. Yang pertama ada pihak yang terlibat, yaitu penyidik, hakim, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial. Yang kedua ada proses hukum, dimulai dari penyidikan hingga pembimbingan dengan fokus pada perlindungan dan keadilan bagi anak. Yang terakhir ada lembaga terkait, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara LPAS, dan yang terakhir ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.